Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyadi Saputra dengan NIM 19612096. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Kinerja Guru Berdasarkan Gender di SD Negeri Kabupaten Bintan. Adapun dilakukannya penelitian ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Adapun materi dalam presentasi kali ini ialah terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Langsung saja masuk pada latar belakang. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, organisasi pemerintahan diminta untuk bisa memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, serta mengetahui bagaimana cara mengelola sumber daya manusia dengan baik. Dalam sebuah organisasi, perbedaan yang ada pada setiap individu bukan lagi hal yang mengejutkan. Terdapat beberapa faktor individual yang membuat individu memiliki perbedaan, seperti kemampuan, keterampilan, latar belakang, penggajian, dan demografis. Salah satu hal penting yang perlu dibahas dalam ruang lingkup demografis adalah mengenai jenis kelamin atau gender. Gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilainya. Hal ini diutarakan oleh Abarka 2021. Secara umum, gender bisa diartikan sebagai pola relasi laki-laki dan perempuan yang dilandaskan oleh ciri-ciri sosial masing-masing individu yang di dalamnya mencakup pembagian kerja, perilaku, kuasa, dan sikap menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Jika membahas tentang gender, tentunya bukan hal baru lagi dalam kehidupan setiap individu. Perbedaan jenis kelamin ini dapat kita lihat dari berbagai aspek, baik aspek budaya maupun sosial. Isu mengenai masalah gender ini pun tak lepas dari lingkungan kerja, salah satunya pada ruang lingkup dunia pendidikan seperti sekolah. Setioning Tias 2021. Hal ini nantinya akan dapat menimbulkan pengaruh pada beberapa aspek dalam seorang individu, terlebih lagi pada tanggung jawab dalam menjalankan sebuah pekerjaannya. Pada umumnya, jika kita melihat, tentunya sikap antara guru laki-laki dan juga guru perempuan memiliki perbedaan dalam hal mendidik siswanya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara seorang guru perempuan dalam mengasuh muridnya cenderung lebih lemah lembut, sedangkan para guru laki-laki cenderung lebih tegas cara mengajarnya. Dalam ruang lingkup tenaga pendidik seperti seorang guru, pastinya perbedaan gender akan berdampak pada kinerjanya. Kesenjangan yang timbul dari adanya perbedaan gender pada pegawai pemerintahan ini tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja individu pegawai tersebut. Perbedaan kinerja yang terjadi berdasarkan gender ini juga tentunya dapat terlihat di dalam berbagai instansi pemerintahan tanpa terkecuali sekolah, termasuk juga pada seluruh sekolah SD di Kabupaten Bintan, nantinya akan berdampak pada kinerjanya. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi pada tanggal 18 April 2022 di beberapa sekolah SD di Kabupaten Bintan, terdapat banyak sekali perbedaan yang terlihat antara guru laki-laki dan perempuan di dalam melakukan kinerjanya. Terlebih lagi pada aspek tanggung jawab dalam bekerja. Perbedaan ini dapat terlihat pada saat adanya beberapa guru perempuan pada beberapa sekolah SD di Bintan datang terlambat, terlebih lagi bagi yang sudah menikah. Tentunya perbedaan ini diakibatkan oleh adanya beban ganda dari seorang guru perempuan yang nantinya akan berdampak pada kinerjanya. Selain itu, untuk memperkuat temuan tentang masalah tersebut, peneliti mencoba untuk mewawancara beberapa guru perempuan dari SD yang ada di Kabupaten Bintan. Pada narasumber pertama, yaitu dari SD 013 Bintan Timur, peneliti mendapatkan jawaban bahwa sebelum berangkat mengajar, mereka tentunya harus mengurus urusan rumah tangga terlebih dahulu, seperti mengurus anak, membereskan rumah, dan sebagainya yang menyangkut urusan rumah tangga. Selanjutnya dari narasumber kedua dari SD 013 Bintan Timur yang terletak di jalan kilometer 20 Kijang, peneliti juga mendapatkan jawaban yang sama, yaitu sebelum berangkat mengajar, mereka terlebih dahulu membereskan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan untuk meyakinkan lagi temuan masalah yang ada, peneliti melakukan lagi wawancara kedua pada guru perempuan di SD berikutnya pada tanggal 21 Mei 2022, yaitu pada SD 009 yang beralamatkan Jalan Nusantara kilometer 18 Kijang, dan masih tetap mendapatkan jawaban yang sama, yaitu mereka sebelum berangkat sekolah terlebih dahulu melakukan pekerjaan rumah tangga baru berangkat mengajar. Tentunya hasil wawancara ini cukup menguatkan temuan masalah yang ada. Selain itu, untuk permasalahan lain yang peneliti dapatkan dari melakukan observasi ialah masih terlihat adanya beberapa permasalahan yang timbul dari tenaga pengajar baik perempuan maupun laki-laki, seperti masalah kedisiplinan yang menyebabkan proses dalam mengajar kurang efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah ada perbedaan kinerja berdasarkan gender pada sekolah dasar se-Kabupaten Bintan. Sedangkan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja berdasarkan gender. Baiklah, selanjutnya itu mengenai tinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia menurut Henry Simamora, Nurul Uyun 2021 adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian,
pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap individu, organisasi, atau kelompok kerja. Sedangkan menurut Sedar Mayanti, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, melatih, menyaring, serta memberikan penghargaan dan penilaian. Berikutnya kita masuk kepada variabel dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada kinerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja adalah hasil dari kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu, menurut Yoga et al., kinerja pada organisasi merupakan jawaban-jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, variabel kedua, yaitu gender. Menurut Mulia dalam Satriadi et al., gender adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Secara sosial, perbedaan ini mengacu pada unsur emosional dan kejiwaan sebagai karakteristik sosial di mana hubungan laki-laki dan perempuan dikonstruksikan sehingga berbeda antara tempat dan waktu. Berdasarkan penelitian terdahulu dan juga teori-teori tentang permasalahan yang ada, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Dengan indikator yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, sikap kerja, dan kendala kerja. Berikutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah anggapan atau perkiraan sementara dari penelitian yang harus diuji keabsahannya dalam suatu analisis statistik. Maka berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu diduga terdapat pengaruh gender terhadap kinerja guru SD di Kabupaten Bintan. Yang terakhir ada metodologi penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah seperti memberikan kuesioner kepada sekolah-sekolah. Dan yang kedua itu ada observasi langsung ke tempat sekolah. Dan yang ketiga ada dokumentasi yang didapatkan dari beberapa sekolah. Dan yang kedua itu ialah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku tentang teori-teori dari penelitian terdahulu, dan juga beberapa artikel. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan penelitian ini ialah kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh guru SD Kabupaten Bintan yang berjumlah 1.188 orang yang terdiri dari 312 laki-laki dan 876 perempuan. Sedangkan sampel pada penelitian ini ialah sebanyak 299 guru SD di Kabupaten Bintan dengan teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat definisi operasional yaitu sebagai berikut. 1. Gender. Definisi gender. Menurut Fakih M. dalam Yoga et al. Menjelaskan bahwa gender merupakan salah satu sifat yang melekat pada diri seorang laki-laki ataupun pada kaum perempuan yang dibangun secara sosial maupun kultural. Indikatornya yaitu ada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Berikut adalah definisi indikatornya. Yang pertama akses. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Yang kedua ada partisipasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kontrol. Kontrol yaitu adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada manfaat. Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Adapun pengukurannya dalam menentukan indikatornya itu ialah menggunakan skala Likert. Yang kedua ada kinerja. Kinerja. Definisi kinerja menurut Muharyono dalam Ayu et al. Adalah merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan. Adapun indikator dalam kinerja yang saya ambil pada penelitian ini ialah kualitas kerja, kuantitas kerja, kendala kerja, dan sikap kerja. Berikut masing-masing dari definisi indikator. Yang pertama itu kualitas kerja. Kualitas kerja itu merupakan suatu keunggulan yang harus dihasilkan oleh seorang individu dalam menjalankan kinerjanya. Yang kedua kuantitas kerja. Berikut ini definisi kuantitas kerja merupakan banyaknya jumlah kerja yang harus diselesaikan atau diraih dalam bekerja. Yang berikut ada kendala kerja. Kendala kerja ini didefinisikan sebagai dapat tidaknya diandalkan sebuah pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan ataupun mengikuti instruksi dari suatu perusahaan atau instansi pemerintahan. Yang keempat ada sikap kerja. Sikap kerja ini dapat didefinisikan sebagai
sikap kerja yang dimiliki terhadap perusahaan atau pegawai lain, pekerjaan, serta kerjasama. Adapun skala pengukuran pada indikatornya menggunakan skala Likert. Selanjutnya mengenai teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu editing, coding, scoring, dan tabulating. Yang berikutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Uji kualitas data terdiri dari uji reliabilitas, yang kedua ada uji validitas. Sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji regresi linear sederhana. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya minta maaf. Semoga penjelasan saya ini berguna bagi semuanya. Terima kasih.